Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali latihan fisika pada pertemuan ke-14, chapter 14. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu belajar dalam memahami teori relativitas. Kita lihat pada soal nomor 1 untuk pertemuan kali ini, ya. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 0,5 C akar 3 jika massa diam elektron 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Berapakah energi relativistiknya dalam satuan Joule? Nah, kita menggunakan satuan Joule, ya. Kita bahas bersama-sama. Ini yang diketahui dalam soal. Ditambah 3 kali 10 pangkat negatif 8 meter per sekon. Berapakah E-nya pada waktu, ya, 0,5 C akar 3. Kita ambil karena yang biasanya 0,8 dengan 0,6 sekarang 0,5 C akar 3. Ini C dikuadratkan dibagi C kuadrat adalah 1, tinggal setengah akar 3, ya, dikuadratkan, ya, 3/4. Nah, 1 dikurangi 3/4 seperempat, maka gamanya adalah setengah, kan gitu. Mudah kan menghitungnya? Nah, baru kita masukkan energinya. Energinya adalah M0 C kuadrat dibagi tetapannya. Ini tetapannya. Maka dengan demikian E sama dengan M0 C kuadrat dibagi gamma. Maka dengan demikian 2M0 C kuadrat. M0 C kuadrat bagi setengah menjadi 2 kalinya. Maka dengan demikian dimasukkan angkanya. 2 kali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Sehingga kalau dihitung menggunakan kalkulator nanti dihitung saja ini 2 kali 9,1 kali 3. Ini 31 negatif, ya, negatif 31 dikurangi 16 masih ada 15. Maka 163,8 kali 10 pangkat negatif 15 Joule. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 1, ya. Yang penting, ya, di sini harus dilakukan setengah akar 3. Hasilnya adalah setengah. Kalau setengah C, hasilnya adalah setengah akar 3. Jadi ini dibolak-balik sama ketemunya, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Wah, ya, kita lakukan boleh ini. E sama dengan, ya, 1,64 kali 10 pangkat negatif 13. Ini pangkatnya berkurang 2 karena ini adalah 100, ya. Ratusan, kan itu. Itu yang kita inginkan. Soal nomor 2. Sebuah proton bergerak dengan kecepatan 0,6 C jika massa diamnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Hitunglah energi relativistiknya dalam Joule, ya. Kalau tadi elektron, sekarang, ya, proton, ya. Ini proton seharusnya. Maka dengan demikian sama yang diketahui, yang beda adalah 0,6 C. Ini kita hitung kembali supaya ingat, maka hasilnya 0,8. Tetapannya 0,8. Ini persamaan energi totalnya pada relativistik, ya. Maka M0 C kuadrat dibagi 0,8, ya. Maka hasilnya 10/8 M0
C kuadrat. Baru dimasukkan yang kita inginkan di sini ya. Sehingga 10/8 ya. Kemudian dikalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 27 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat ya. 1,6 dibagi 8 0,2 kali 10 2 2 kali 3 2 kali 9 18. Nah 18 kan itu. Ini negatif 27, ini negatif 16 kan itu. Masih ada negatif, ini 16, masih ada negatif 11. Maka E-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat negatif 11 Joule. Karena yang diminta adalah dalam satuan Joule. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2. Kita lanjut pada soal nomor 3. Tentukan kelajuan sebuah elektron jika energi kinetiknya 1,6 kali energi diamnya. Ya. Ini energi kinetik, maka harus menggunakan energi kinetik relativistik atau dari persamaan kesetaraan massa dan energi, maka V-nya berapa? EK-nya adalah 1,6 M0 C kuadrat. Kita ambil di sini. Karena EK-nya yang diketahui di sini, maka dengan demikian persamaan ini diingat kembali. Tadi sudah ada ya. Maka hasilnya begini jadinya. Ya. Maka 1 dikurangi ya, M0 C kuadrat dibagi jumlah EK ditambah energi diamnya baru dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi akar dari 1 dikurangi M0 C kuadrat dibagi jumlah EK-nya ditambah energi diamnya. Maka dengan demikian ya, ini 1,6 ditambah 1. 2,6 M0 C kuadrat. Ini M0 C kuadrat ya. Maka menjadi 10/26 ya. 1,6 tambah 1 2,6. Maka 16/10, 26/10 ya. Maka menjadi 10/26 ya. M0 C kuadrat ini sebenarnya udah habis ini ya. Ini tidak ada, maaf. Ini tidak ada. M0 C kuadrat dibagi M0 C kuadrat 1 tinggal 10/26. Maka dengan demikian ya, 1 dikurangi 100 dibagi 676 ini dikuadratkan. Maka hasilnya 576 dibagi 676. Maka dengan demikian ya, kita ambil harganya dibagi 4. Nih, dibagi 4. Ini juga dibagi 4. Hasilnya 144. Ini 576 bagi 4, 144. Ya. Kemudian 676 dibagi 4, 169. Maka ini akar 12, ini akar 13. Ya. 12 ya. 144 akar 12, akar 169 13, maka ketemunya 12/13 C. Bisa dipahami ya? Dimasukkan dulu satu-satu, baru 576 dibagi 676 supaya kita tidak susah menghitung dibagi 4. 144 di akar 12, 169 di akar menjadi 13. Maka V sama dengan ya 12/13C. Inilah yang kita inginkan. Ini tadi sudah ada ya. Maka kita tinggal memahami satu persatu yang kita inginkan. Soal nomor 4. Sebuah benda masanya 2 gram. Jika benda itu bergerak dengan 0,6 C. C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berapakah energi kinetiknya? Sekarang masanya diganti 2 gram. Kecil masanya ya. Tetapi kecepatannya 0,6 C ya. Berapakah EK-nya?
Kita ingat di sini hasilnya adalah 0,8. Ini mempercepat pekerjaan kita. Ini harus dipahami, kan itu. Maka Eka sama dengan ya, persamaan ini adalah kesetaraan massa dan energi, hasilnya 1 dibagi gamma dikurangi 1 dikalikan M0 C kuadrat. Hasilnya 1/0,8. Maka dengan demikian 1/4 M0 C kuadrat. Ini 10/8 dikurangi 1. Maka 2/8 menjadi 1/4. M0-nya adalah 2 gram. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Maka satuan gram dibuat kilo 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ini perubahannya. Ya, 2 kali 10 pangkat negatif 3, maka ini adalah setengah. Ya. Setengah kali 3 kali 9. 9/2, maka adalah 4,5. Setengah kali 9, 4,5. Kali 10 pangkat 13 Joule. Ya, maka ini pangkat 16. 16 kurangi 3 adalah 13 Joule. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sekarang kita hitung semua, diborong ini ya. Soal nomor 5 kita borong energi total benda, massa bergeraknya, energi kinetiknya, kontraksi panjangnya. Suatu benda memiliki panjang L0, massanya M0. Benda bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Jika M, L, E adalah massa, panjang, energi benda dalam keadaan bergerak. Ini yang dalam keadaan bergerak, ini yang dalam diam. Ya. Hitunglah energi totalnya, massa bergeraknya, energi kinetiknya, kontraksi panjangnya atau panjang relativitasnya, panjang relativistiknya. Maka pembahasannya ini yang kita inginkan. Ini yang dalam besaran dalam keadaan bergerak M, L, dan E. Ya. Maka kita ambil, nah ini untuk mempermudah. Ya. Walaupun diborong tetap masih mudah kita mengerjakan soalnya. Ya. Maka 0,6. 0,8 C hasilnya 0,6 tetapannya. Maka dengan demikian yang A, energi total benda, E sama dengan M0 C kuadrat dibagi tetapannya, maka E sama dengan M0 C kuadrat dibagi gamma. Sehingga hasilnya adalah M0 C kuadrat dibagi 0,6. Maka menjadi 10/6 M0 C kuadrat. Maka dengan demikian hasilnya 5/3 M0 C kuadrat. Ini soal yang pertama. Kita lanjutkan. Massa bergeraknya. Ini massa relativistiknya. Maka tadi sudah ketemu ya. Gamanya, maka M sama dengan M0 dibagi dengan gamma. Maka dengan demikian M0 dibagi 0,6. Maka 10/6. Hasilnya 5 M0/3. Ya, bisa dipahami itu? 0,6, 6/10. 10/6 kan gitu. Yang C, energi kinetiknya. Nah, ini persamaan kesetaraan energinya, ya. Maka dengan demikian hasilnya demikian karena gamanya sudah ketemu. Maka hasilnya adalah 1/0,6 dikurangi 1. Sehingga EK-nya 2/3 M0 C kuadrat. Ini 6/10, 10/6. 10 kurangi 6, 4. 4/6. 4/6 diringkas, disederhanakan 2/3 M0 C kuadrat. Jadi kita tidak usah bingung persamaan ini ya. Kemudian yang D, kontraksi panjang. Ini sudah ketemu gamanya, maka perkaliannya menjadi L sama dengan gamma L0.
maka 0,6 kali L0, maka hasilnya adalah 3/5 L0 berbanding terbalik dengan bentuk massanya. Inilah yang kita inginkan dari soal nomor 5 dari A, B, C, D ya. Maka dari demikian kita sudah membahas bersama-sama dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Selalu semangat belajar sehingga kita mudah menyelesaikan teori relativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.